Aturan baru pencairan dana jaminan hari tua yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 menuai gelombang protes. Mereka yang protes diantaranya dari Partai Buruh yang akan menggelar unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Unjuk rasa berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia. Di Jakarta, aksi terpusat di kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Sementara di daerah, aksi berlangsung di kantor Dinas Tenaga Kerja dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan meski masih dalam situasi pandemi, unjuk rasa yang dilakukan Serikat Buruh dan Partai Buruh akan mengikuti prosedur protokol kesehatan. Mereka siap mengikuti arahan pihak keamanan maupun Satgas COVID-19. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kantor Kemenaker, langsung kita bergabung bersama dengan rekan Ariel Raka dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone David Sibarani. Ya, dari pantauan Anda sendiri Ariel, saat ini seperti apa situasi terkini di sana? Sudah berapa banyak peserta unjuk rasa yang mengikuti di sana? Sejak pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini, ratusan buruh ini terus memadati kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Jakarta. Dan memang informasi yang kami dapatkan bahwa dari pihak kepolisian nantinya buruh yang akan menggelar aksi massa di gedung Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ini sekitar 1.000 orang. Dan untuk saat ini Anda bisa melihat baik di belakang saya maupun juga melalui layar televisi maupun juga melalui video drone, gambar yang diambil oleh pilot drone David Sibarani ini memperlihatkan bahwa memang massa terus berdatangan dan juga terus berkumpul. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya setelah melakukan aksi di gedung Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ini, nantinya massa yang berada di sini akan juga melakukan aksinya di kantor BP Ketenagakerjaan yang nantinya juga akan berpusat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dan memang untuk saat ini kalau kita melihat bagaimana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan kantor Ketenagakerjaan, ini tidak ada penutupan arus lalu lintas, tetapi pihak kepolisian menjelaskan bahwa sudah ada sekitar 800 personil yang dikerahkan untuk hari ini untuk menjaga pengamanan dari unjuk rasa massa buruh terkait dengan menolak peraturan nomor 2 tahun 2022. Dan memang 800 aparat kepolisian ini akan dibagi dua, dipusatkan yang tentunya di beberapa titik lokasi di mana ada aksi massa ataupun juga aksi sejumlah buruh terkait dengan tuntutan yang mereka akan sampaikan pada hari ini. Rolando. Ariel, jadi hari ini para buruh melakukan unjuk rasa di sana terkait dengan pencairan JHT begitu ya. Nah, lalu apa saja tuntutan yang disampaikan oleh para buruh saat ini, Ariel? Ya, tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Sebetulnya ada dua agenda utama yang mereka sampaikan untuk tuntutan dalam aksi demo ataupun juga yang mereka lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah mereka meminta untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut. Ini yang terkait dengan mekanisme pencairan jaminan hari tua atau JHT yang kita ketahui bersama bahwa memang ini hanya bisa dilakukan pencairan setelah memasuki masa pensiun umur 56 tahun. Adapun juga beberapa syarat lainnya bisa dilakukan pencairan seperti apabila peserta meninggal dunia ataupun juga cacat total. Dan juga pengambilan juga ada beberapa syarat hanya bisa diambil sekitar 30% dan juga 10%, dan ini pun juga 30% untuk KPR atau pembayaran rumah
dan 10% untuk lainnya. Sementara sisanya hanya bisa diambil ketika peserta sudah memasuki masa pensiun atau sekitar umur 56 tahun. Dan yang kedua adalah tadi dari aksi yang mereka sampaikan, mereka juga menteriakan dan meminta bahwa Presiden mencabut ataupun juga memberhentikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia, karena menurut dari para buruh menteri ini tidak sensitif dan ternyata memang tidak mengikuti atau instruksi dari aturan-aturan sebelumnya, karena menurut dari Said Iqbal bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja. Sementara itu memang kalau dilihat dari peraturan pemerintah atau PP Nomor 60 Tahun 2019 itu ditandatangani oleh Presiden, dan tentunya ini dikatakan bahwa bertentangan dengan PP tersebut, sehingga buruh ini meminta bahwa Presiden sesegera mungkin untuk mencabut ataupun memberhentikan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Dan memang kalau kita melihat sendiri dari penyampaian sejumlah buruh, PP nomor 60 tahun 2015 tersebut ini ditandatangani Presiden, dan PP tersebut ini lebih tinggi dari Permenaker yang ada, dan Menteri Tenaga Kerja dikatakan melawan Presiden, dan dipastikan bahwa Menteri Tenaga Kerja ini tidak melakukan konsultasi kepada Presiden Joko Widodo. Dan tadi buruh sempat menyampaikan bahwa mereka akan memberikan waktu kurang lebih 2 minggu agar Permenaker ini dicabut, dan juga apabila tidak dicabut tentunya buruh meminta agar Presiden melakukan pemberhentian kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Rolando. Baik Eril, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Eril Raka dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari kantor Kemenaker Setiabudi Jakarta Selatan.